ban motor belakang saya ngepot, licin. Sliding. Iya, sliding. Serut. Sampai jatuh. Jatuh. Saya nggak kenapa-napa. Saya lihat jaket saya nggak robek. Tangan saya nggak kenapa-napa. Motor saya polos. Kalau perlu buka baju ya, kok. Ya. Kalau perlu saya buka baju, saya polos. Tanpa saya baca pun, tanpa saya bakar dupa apapun, saya akan kasih lihat bahwa energi tersebut sudah menyatu dengan diri saya. Halo subscriber MBA Channel, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapanpun Anda menonton video ini, saya doakan Anda semua dalam keadaan sehat, sukses, dan berbahagia selalu. Rahayu, rahayu, rahayu. Oke teman-teman, kali ini adalah sesi yang spesial ya. Jadi seperti tanya jawab lah, ngobrol-ngobrol santai sama pemahar-pemahar. Oke. Ya. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, ini adalah saya dengan Chang ya. Chang ya. Oke, Kocang ya, saya panggil boleh Kocang ya. Boleh. Oke, Kocang, sedikit saya bicara-bicara aja ya. Kita ngobrol-ngobrol santai aja. Saya ini cuma pingin tahu kok, langsung aja to the point. Pengalaman Kocang itu selama megang barang mustika dari saya itu apa aja? Ini kita cerita yang real aja. Yang real aja. Ya, kalau saya juga sebenarnya tidak suka yang dibuat-buat atau apa-apa ya, karena memang pada awalnya sebenarnya saya nggak percaya dan suka dengan barang-barang pegang seperti ini. Oke. Karena kan selain itu kan memang agama saya kan juga kan Kristen, saya begitu juga kurang diperbolehkan atau nggak boleh percayalah sama begituan ya. Tapi ya semenjak saya untuk coba untuk tertarik melihat lihat akhirnya ada sedikit penasaran gitu loh. Jadi awalnya itu gara-gara penasaran. Ya, hanya iseng-iseng penasaran kok bisa begini, bisa begini. Nah, ada rasa keingintahuan merasakan energinya tersebut gitu loh. Ini benar-benar ada atau tidak gitu loh. Hanya dari awal. Jadi saya paham maksud kau. Jadi berawal dari rasa penasaran. Berarti sebelum-sebelumnya belum pernah ada. Belum pernah punya karena saya nggak percaya sama sekali dengan hal-hal seperti ini. Oke, nggak percaya. Ya, benda-benda begini dan sebenarnya juga takut lah kalau sampai dibilang ada kodamnya lah apa spirit gitu loh. Oke, memang biasa orang pada awalnya tuh pasti akan ragu-ragu. Biasanya sih ya, karena takut ntar efek ke keluarga lah, efek ke dirinya sendiri lah, takut malahnya menyerotkan kerejekian dan lain-lain lah ya. Nah sekarang gini, saya mau tanya dulu. Kemarin itu kalau boleh tahu yang Kocang ini ambil sama saya ini apa ya barangnya? Itu barang yang pertama kali saya maharin itu justru saya mau yang langsung yang terbaik lah buat saya juga itu taring ya. Taring macan ini apa kumbang yang ngurak ya, taring ngurak. Itu udah pernah bikin videonya kita ya. Sudah. Di video-video sebelumnya kita sudah ada testimoninya lah. Pernah ada testimoninya ya. Ini kalau ini bukan sesi testimoni, jadi sebenarnya ini sesi untuk ngobrol-ngobrol santai. Kurang lebih udah berapa lama ya megang barang saya kok? Udah hampir 5 bulan ya. 5 bulan ya, 5 bulan ya lumayan ya dulu. Ya, lumayan. Nah sekarang gini, saya punya sedikit pertanyaan. Mungkin pertanyaan saya ini mewakili beberapa pemahar lain yang sering saya terima datang. Setelah 5 bulan ini, apakah engkau merasa energinya sama? Atau lebih naik, atau lebih turun? Jujur aja, Vera, ya nggak apa-apa. Yang saya rasakan dan alami sampai yang sendiri ya, saya alami sendiri ya dari awal. Yang dari awalnya itu ragu-ragu saya megang barang ini, takut berefeknya apa, atau saya takut ditipu sama Ko Indra. Iya, nggak apa-apa. Ya saya ngomong apa adanya kan, karena kan ya saya memaharkan apa yang taring ini kan bukan nilai yang sedikit ya. Nilainya lumayan. Ya, nilainya juga cukup lumayan. Betul. Tapi karena saya kebetulan juga lagi ada kebutuhan khusus dengan memaharkan barang ini kan. Saat itu ya kebutuhan khusus ya mau nggak mau saya juga sekaligus ingin tahu energi atau kekuatan barang ini beneran ada nggak sih gitu loh. Waktu itu gitu kan. Ya makanya dari awalnya
lihat dulu dari deskripsi video yang ada di deskripsi. Nah, saya lihat ini beneran nggak sih ini? Ya, terus saya hubungi sellernya yaitu Ko Indra kan. Nah, saya hubungi chatting coba. Nah, Ko Indra pun coba untuk menjelaskan apa adanya, gitu loh. Dan bisa langsung diyakinkan bisa COD, bisa langsung dites saat itu juga. Kalau misalnya nggak terbukti, nggak terasa energinya atau nggak ada ini, ya boleh cancel pun nggak ada masalah waktu itu ya. Itu yang membuat saya yakin. Gitu, nah ini sebenarnya ini tambahan nih, ada cerita lucu ya sebenarnya. Jadi sebenarnya ternyata Kocang ini dengan saya ini satu lokasi. Sama-sama tinggalnya ternyata dekat banget. Tapi transaksi awalnya melalui Tokopedia. Tokopedia. Jadi tahu saya awalnya dari Tokopedia atau dari YouTube? Dari saya awalnya dari Tokopedia. Tokopedia ya. Jadi pas saya lihat transaksi, loh kok sama-sama di Green Bay. Iya. Sama-sama lokasinya sama tetangga. Oke, jadi setelah kau pakai, kita lanjut ke yang tadi ya. Apa yang kau rasain? Ya, setelah saya ikuti semua petunjuk-petunjuk yang Ko Indra berikan ke saya coba ikuti, ya supaya saya pun bisa benar-benar merasakan dan mendapatkan tuahnya atau energinya yang real ya, yang real. Nah, saya ikuti dulu semua sampai dengan mulai dari penyelarasan sampai dengan cara-caranya untuk ngebooster atau itunya kan ya. Contohnya cara-cara ngeboosternya melalui meditasi yang Ko Indra ajarkan gitu kan. Nah, sampai pengetesannya bukannya pengetesan sih ya, kita sebenarnya lihat kemampuan. Kemampuan ya. Apakah ini terbukti apa enggak gitu? Ya, ada energinya atau enggak? Kalau ngetes kan kita kurang gimana lah bahasanya juga lah. Ya, kita nggak pantas ngetes bareng-bareng beginian kan. Nah, tapi begitu kok rasakan energinya gimana setelah pembuktian ya? Setelah pembuktiannya itu saya merasakan benar-benar energinya tuh luar biasa adem, kenceng. Adem tapi. Nah, itu kan pertama kali di video saya yang sebelumnya Kocang ini ada tes kan, saya bantu ya. Sekarang ini kok udah nggak perlu, di rumah sendiri pun bisa kan? Oh, yang setelah dari COD itu, setelah pemaharan dan penyelarasan, saya sendiri, saya coba langsung sendiri itu. Oh, jadi nggak ada masalah? Nggak ada masalah, nggak. Saya cuma ikuti petunjuk yang dari Ko Indra berikan. Saya coba tes, memberhentikan diri sendiri. Kalau berdarah ya berdarah, saya pikir ya udah saya tes. Ternyata ya nggak ada, udah beneran itu. Yang dirasain apa? Langsung pada saat itu saya rasakan ya, saya merasakan itu kok kenapa ini silet kok kayaknya licin banget gitu. Saya licin banget sampai saya ngetes sampai nggak percaya pun saya ganti yang lain, tapi saya nggak baca. Saya nggak baca doanya, nggak pegang medianya, saya ini berdarah, berarti ya bener gitu loh. Berdarah. Ini nih sebenarnya gini nih teman-teman ya, bahkan Kocang ini punya apa ya, penyelarasan yang paling bagus menurut saya. Kenapa? Terakhir Kocang kasih tahu saya kalau Kocang itu tanpa megang media dipanggil pun bisa. Ya, itu secara itu perlu waktu ya. Itu saya yakin sih itu memang perlu waktu dan emang benar ada kemauan dan niat ingin dekat dengan media tersebut. Ya, sebagai kita anggap tuh media tersebut ya memang sahabat kita lah. Ya, sahabat kita bukan sebagai pembantu ataupun jin ataupun inilah. Kalau kita butuh baru kita panggil, tidak. Saya ikuti semua petunjuknya yang dari Ko Indra, saya meditasinya juga saya tingkatin, saya rajinin, saya melakukannya itu penyelarasannya lebih banyak ke meditasi. Meditasi terus tiap hari pun saya jujur waktu sampai sekarang pun tiap hari pun tiap pagi saya mau pergi kerja pun saya minyakin itu. Oh gitu. Tiap hari saya minyakin. Jadi itu ibaratnya tips and trick yang kau jalanin supaya bisa sampai ke tahap itu ya. Ya, itu di-share. Ya, tiap hari itu saya minyakin, saya panggil, saya doa pun, saya minta keselamatan, minta semuanya dimudahkan, dilancarkan selama di jalan pekerjaan. Nah ini benar-benar saya alami. Saya pun sampai kaget dan sampai nanya ke Ko Indra sendiri kan. Saya sih sebenarnya bukannya ini. Saya nggak pegang apapun itu, semua media saya taruh. Ini jarak berapa jauh? Jarak kurang lebih bahkan ke tutup tembok ya, saya taruh di kamar itu.
Medianya saya taruh di kamar, sayanya di balkon. Sayanya di balkon sambil ngerokok. Oke. Ada silet. Saya iseng, ada tinggal 2, habisin aja saya pikirkan. Cuma ini saya ngetes. Saya awalnya coba ini sih hanya karena pengen tahu aja bener nggak sih ini kalau tanpa media tetap benar atau emang nih siletnya emang tumpul atau jelek atau apa. Saya cuma ngetes. Ngetes. Loh, taunya kok bisa ya? Nggak bener. Saya coba ke baju. Nih, nggak robek saya bilang. Ke rambut. Wah, kok sekarang gua nggak megang media kok bisa ya? Saya makanya saat itu juga saya bingung. Ya, makanya saya langsung telepon ini Ko Indra kan. Ini kenapa seperti ini? Kata Ko Indra itu penyelarasan atau penyatuannya sudah sempurna, udah bagus kan. Iya. Jadi teman-teman ya, ini salah satu contoh yang menurut saya penyelarasannya sudah top banget lah. Itu anehnya saya tidak baca doanya, mantranya atau panggil, tidak sama sekali. Nah, makanya saya pernah ngomong ke beberapa pemahar saya, yang penting dirawat setulus hati, benar-benar ikhlas, pasti nanti akan ada keajaiban terjadi. Ya contohnya seperti yang dialami Kocang ini, gitu loh. Jadi mungkin Kocang itu kalau misalnya dari sisi apa, kan teman-teman ada yang nanya nih, memberatkan rezeki gak? Menurut kau gimana? Kalau memberatkan rezeki sih itu tidak ya, justru itu akan kalau dengan kita diberikan selalu perlindungan, keselamatan, itu kalau kita pakai logikanya kan malah itu kan suatu keberkahan, kerezekian buat kita ya. Iya, itu malah membantu kita lebih pede dan lebih pede, cari kerja lebih semangat ya, nggak takut dalam perjalanan, naik motor, naik mobil, dihindarkan semua dari kejahatan, dari kecelakaan. Saya pun saat itu pernah kecelakaan motor, saat hujan di naik jembatan flyover Senen ya, flyover Senen. Itu ada yang aspal merah tuh busway, ban motor belakang saya ngepot, licin, sliding. Iya, sliding. Serut, sampai jatuh. Saya nggak kenapa-napa. Saya lihat jaket saya nggak robek, tangan saya nggak kenapa-napa, motor saya pun itu biasanya itu pasti ada rusak, pengok atau itu. Ini hanya lecet di bodi doang dikit, tidak ada rusak apapun. Itu kan berarti apa yang ada di dekat saya semua terlindungi. Ya, betul. Jadi gini teman-teman ya, tetap ya, biar bagaimanapun juga itu semua adalah dari yang di atas. Betul. Dari yang kuasa. Benda-benda seperti ini hanya sarana. Tetap kita harus berpikir seperti itu. Jadi apa yang dialami Kocang ini sudah terbukti. Ya, itu saya alami ya, bukannya saya buat alami sendiri. Ya, ini kita ngobrol apa adanya. Ya, apa adanya, nggak ada permintaan segala macam, nggak saya bohongin, nggak bener. Kalau misalnya teman-teman ada yang penasaran mau lihat saya beneran tanpa pegang apapun, sih lihat. Komen yang banyak ya. Komen yang banyak. Nanti akan kita buktikan sendiri. Saya polos. Kalau perlu buka baju ya, Ko. Ya, kalau perlu saya buka baju, saya polos. Tanpa saya baca pun, tanpa saya bakar dupa apapun, saya akan kasih lihat bahwa energi tersebut sudah menyatu dengan diri saya. Tanpa minta pun. Nah, bayangin, tanpa minta atau doa aja saya sudah dilindungi. Sudah diberikan keselamatan, apalagi saya dalam bahaya. Ya, betul. Memang segala sesuatu benda seperti ini akan bekerja maksimal itu 100%. Jadi apa yang kita uji atau kita tes itu hanya 20% kekuatannya. Betul. Tidak bisa dipaksakan lebih. Betul. Jadi tapi dalam keadaan terdesak, yakinlah kalau Tuhan itu akan melindungi kita. Betul. Jadi 100% kita akan terlindungi. Full kekuatan energi itu akan keluar berkat izin Tuhan Yang Maha Esa. Ya, kalau misalnya mau ada yang lihat beneran ya komen aja yang banyak. Oke, komen yang banyak ya. Komen yang banyak, like, subscribe jangan lupa. Ya, subscribe di sini. Ntar kalau itu saya akan usahakan ya, coba ya, mudah-mudahan ya emang benar apa yang saya ngomongkan ya. Tapi ya siapa tahu kan kalau tahu-taunya gagal ya kita juga kan nggak tahu. Betul. Ya gitu loh. Semua kan tergantung dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, kalau perlu kita buat secara live. Kita buat secara live langsung. Nggak recording ini ya. Boleh live. Saya pun nggak ada masalah. Oke, siap. Terima kasih banyak Ko Indra. Ini atas testimoninya. Jadi kalau bagi saya ya, untuk sebagai kata penutup ya, segala sesuatu yang gaib itu sebenarnya ada. Hanya saja mata kita tidak dapat melihatnya. Kemungkinan terbesar adalah kita bisa merasakannya.
Itu pun kalau kita punya suatu keyakinan, kita punya sugesti yang kuat, kita punya sensitivitas lah. Sensitivitas tersebut bisa kita latih dengan meditasi. Oke. Dari meditasi. Ini sih pengalaman saya ya, hanya tambahan aja gitu loh dari saya. Ya dengan melakukan banyak meditasi, dan juga sebenarnya tetap kita mintanya ke Tuhan yang Maha Kuasa. Betul. Jangan pernah alam semesta. Media hanyalah perantara kita, sarana pelindung atau media sarana perantara kita dengan yang Maha Kuasa. Seperti layaknya kita ingin ke suatu tujuan, kita menggunakan motor, seperti itu. Betul. Jadi bukan kita mentuhankan medianya. Oke, siap. Terima kasih banyak Ko Indra. Siap. Terima kasih banyak teman-teman. Oke, terima kasih subscriber MB Channel. Saya doakan Anda semua dalam keadaan sehat, sukses, berbahagia. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Semoga semua makhluk berbahagia. Amin.